Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menerima pujian dari Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua saya, dan kemudian dia memberikan kata-kata pujian kepada saya, maka itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terjelaskan oleh kata, ketika mendapatkan, mendengarkan dan menerima kata-kata pujian dari orang tua saya. Saudaraku, bahkan sampai dewasa seperti ini saudara, mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, ketika dia bangga, ketika dia senang dengan apa yang saya kerjakan, dengan prestasi dan sebagainya, maka kata-kata pujian yang dia keluarkan itu sesuatu yang sangat indah saudara. Saya percaya saudara juga pernah mengalami dan mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, dan saudara memahami apa yang saya katakan. Betapa bangganya, betapa indahnya mendapatkan kata-kata pujian itu. Dan saudara, Bapa kita di sorga juga adalah Allah atau Bapa yang sangat menghargai apa yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan kita, anak-anaknya. Dan Dia juga akan memuji dan menghargai setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal terpuji di hadapannya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita merindukan mendengarkan kata-kata pujian dari Tuhan kelak.
ketika kita berada di hadapannya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita kelak, Allah akan memuji jalan kehidupan kita, perbuatan kita, selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan kerinduan saudara supaya melalui renungan ini, setiap saudara, setiap kita yang mendengarkannya, kita akan hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan, bagaimana supaya kelak kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara secara perlahan, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menjalani hidupnya. Dan dia rindu supaya jemaat-jemaat di Korintus juga menerapkan apa yang dia lakukan, teladan yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan tujuan dari itu adalah kalimat terakhir di ayat 5, saudara. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah melalui renungan malam hari ini, saudara, apa yang dirindukan firman Tuhan, yaitu supaya setiap kita kelak akan menerima pujian dari Allah. Alangkah indahnya jika satu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, lalu kemudian Dia mengeluarkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata pujian kepada kita atas cara hidup
yang kita jalani di dunia ini. Itu satu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Betapa indahnya hari itu. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Setiap kita rindu untuk mendengarkan kata-kata pujian yang indah dari Bapa kepada setiap kita. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjalani hidup kita, untuk supaya kelak kita akan mendengarkan kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Di dalam renungan malam hari ini, saudara, melalui teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di sini yang akan kita belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan supaya kelak kita menerima kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Sekali lagi, saudara, saya akan membacakan mulai ayat pertama. Dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi untuk kelak menerima pujian dari Allah, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Tuhan ada hal yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia dapat dipercayai. Demikian juga saya dan saudara hari ini, untuk kita kelak menerima pujian dari Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat dipercayai. Karena yang dituntut dari anak-anak Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ternyata dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan kemudian, saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana Paulus menegaskan apa yang dia lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, supaya kelak dia menerima pujian dari Tuhan. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus, saudara, untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya, saudara, yang pertama yang diajarkan atau yang ditegaskan oleh Paulus di sini melalui pengalaman kehidupannya, untuk dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai sehingga kelak dia akan mendapat pujian dari Allah. Dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Atau dengan kata lain, yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus tidak hidup berdasarkan penilaian orang lain, tidak hidup berdasarkan penghakiman orang lain, bahkan tidak hidup berdasarkan pengadilan manusia. Untuk bisa dipercayai oleh Allah, dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang lain, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain. Itu sebabnya, saudara, Paulus punya prinsip dalam dia melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang khas, hamba Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang lain, dia menjalani hari-harinya. Dan saya percaya sesuai dengan kerinduan Paulus bahwa dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, pujian itu dia terima. Karena memang dia hamba Tuhan yang bisa dipercaya,
karena dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Seberapa banyak manusia di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, yang menjalani hidup berdasarkan apa kata orang? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gaya hidupnya, dan sebagainya itu ditentukan oleh apa kata orang. Dia senang, dia susah, itu juga ditentukan oleh apa kata orang. Nilai-nilai kehidupannya ditentukan oleh apa kata orang. Bahkan dandanannya, pakaiannya, perhiasan-perhiasan yang dia pakai, fasilitas yang dia pakai, ditentukan oleh apa kata orang. Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya hari demi hari, segala sesuatunya yang ada, itu berdasarkan apa kata orang. Dan dengan tidak sengaja, saudara sadar atau tidak sadar, dia menjalani hidupnya untuk memenuhi apa kata orang. Orang yang demikian, anak Tuhan yang demikian, hamba Tuhan yang demikian, saudara, bukanlah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang demikian tidak akan menerima pujian ketika berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita renungkan hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Jangan-jangan kita pun hari ini menjalani hidup kita berdasarkan apa kata orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, fasilitas yang kita pakai, jangan-jangan semuanya ditentukan oleh apa kata orang. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup glamor, saudara, hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pujian dari orang lain. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidup mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, hanya untuk memenuhi apa kata orang, supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu yang menentukan sukacitanya dan kebanggaannya dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara hidup seperti itu, ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Hidup kita bukan untuk memenuhi apa kata orang. Kita ada di dunia ini, tujuannya bukan supaya melakukan, berjuang untuk memenuhi apa kata orang, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya memenuhi apa kata orang supaya dapat pujian dari orang lain. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Memang Paulus tidak berkata, bagiku tidak ada artinya. Tetapi dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang lain menilai dia, itu menjadi pertimbangan bagi dia, tetapi bukan itu yang menentukan kehidupannya. Bukan itu yang menentukan cara hidupnya. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita juga demikian. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain, penilaian-penilaian orang lain, itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi bukan itu yang menentukan cara hidup kita. Bukan itu yang menentukan gaya hidup kita.
Dan jika kita meneladani Paulus, bahwa bukan apa kata orang lain yang menentukan hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang dipercaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang demikian akan menerima pujian dari Allah kelak. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Paulus masih di ayat yang ketiga, di mana dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Berikutnya Paulus juga menegaskan bahwa dia juga tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya. Karena dia juga mengatakan bahwa aku tidak sadar akan sesuatu. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri. Karena penilaian-penilaian diri kita, dia sadar penilaian-penilaian dirinya itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu, itu sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan, itu sangat dipengaruhi juga oleh apa kata orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, diriku sendiri tidak aku hakimi, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian diriku. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, seringkali apa yang kita pikir, begitulah cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana cara pikir kita, begitulah cara kita menjalani hidup kita. Dan itu baik, nanti di poin ketiga kita akan belajar. Itu baik jika itu benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali pikiran-pikiran kita itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang belum tentu benar. Bahkan kemungkinan besar itu salah. Karena pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perkara dunia, oleh situasi dunia, oleh masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa penilaian diriku sendiri. Karena dia sadar bahwa dalam kehidupannya, pikiran-pikirannya belum tentu benar. Dia sadar bahwa pikiran-pikirannya bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal. Sehingga dia berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Saudara, ada dua hal yang kita sudah belajar. Kalau kita hidup berdasarkan dua hal tersebut, hidup kita bisa tersesat. Hidup berdasarkan penilaian orang lain, hidup berdasarkan penilaian diri sendiri. Maka jika kita hidup berdasarkan dua hal ini, hidup kita bisa tersesat. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang menderita oleh karena apa kata orang lain, oleh karena penilaian dirinya sendiri. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya oleh karena dipengaruhi apa kata orang, oleh karena dipengaruhi apa yang dia mau, apa yang dia nilai sesuatu yang baik. Dan hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih hidup dipengaruhi oleh dua hal ini? Hidup berdasarkan apa kata orang, atau hidup berdasarkan penilaian diri kita? Kalau kita masih hidup ditentukan oleh dua hal itu, saudara, kita perlu merenung betul-betul malam hari ini.
Jadi mungkin saudara bertanya, kalau demikian, bagaimana kita harus hidup? Berdasarkan apa kita harus hidup? Itu hal ketiga yang akan kita belajar, saudara. Di ayat 4, Paulus menegaskan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Lihat saudara, kalimat terakhir dia berkata, Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Dan kemudian ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup bagaimana yang dijalani oleh Paulus? Cara hidup yang berdasarkan penilaian Tuhan. Dia berkata, Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Dia menjalani kehidupannya berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan apa kata Tuhan. Itulah cara hidup yang dijalani oleh Paulus. Maka sebagai hamba Tuhan yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Itu ayat kedua tadi, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan menerima pujian dari Allah. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercayai, yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah cara hidup yang harus kita jalani. Kalau begitu, bagaimana jika ada orang lain yang menilai kita, ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, dan nasihatnya itu berdasarkan firman Tuhan? Itu baru benar, saudara. Jika penilaian-penilaian orang lain tersebut sesuai dengan firman Tuhan, maka itu patut kita ikuti. Karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan jika dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip yang saudara sudah pegang dalam hidup saudara adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jika demikian, apakah saudara bisa hidup berdasarkan penilaian saudara? Ya, itu benar, saudara. Jika memang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika prinsip yang kita ikuti berdasarkan penilaian kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya prinsip firman Tuhanlah yang kita ikuti. Itulah cara hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Dalam kita menjalani hidup kita, kemewahan, fasilitas, tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi dalam kita menggunakan fasilitas, dalam menggunakan kemewahan dan sebagainya yang dikaruniakan Tuhan, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Karena setiap manusia punya pikiran sendiri, dan dia akan mengeluarkan kata-kata penilaian sesukanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka alangkah capeknya sebenarnya jika ada orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang. Hari ini yang ini akan berkata begini, dia ikuti. Besok orang lain akan berkata begitu, dia ikuti lagi. Besoknya berbeda lagi, dia ikuti lagi. Besoknya dan lusa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mengikuti semua apa kata orang, maka hidupnya betapa susahnya, betapa capeknya.
kehidupan yang demikian. Seharusnya kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Kita tanggapi saja dengan positif. Tetapi kita jalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang lain, kita tunjukkan reaksi yang positif kepada mereka, tapi kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah prinsip-prinsip pribadi kita, penilaian-penilaian pribadi kita juga, itu diisi, dibentuk, diproses oleh firman Tuhan, supaya sekalipun kita menjalani hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan demikian kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah jalan kehidupan, cara kehidupan yang dijalani oleh Paulus, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Itu yang menjadi perjuangannya ketika dia berkata di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang dia rindukan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa kata orang, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian pribadiku, tetapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan upah dari itu, ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian pribadi, maka orang tersebut akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi, analisa jalan kehidupan yang kita jalani. Hidup kita singkat, hidup kita hanya sekali, saudara. Jangan salah dalam kita menjalani hidup kita, supaya jangan murka Tuhan yang kelak kita terima, tapi biarlah pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Pujian yang indah ketika kita berdiri di hadapannya, kita mendengarkan pujian-pujian dari Tuhan oleh karena perjalanan hidup yang kita jalani. Untuk kelak kita menerima pujian dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita, tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri, melainkan hidup berdasarkan kebenaran prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur, saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, untuk kami menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai, dan kelak kami akan menerima pujian dari Allah kami, dari Tuhan kami. Maka dalam kami menjalani hidup kami tidak akan hidup berdasarkan apa kata orang lain, kami tidak akan hidup berdasarkan penilaian pribadi kami, tapi kami akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau jalani hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa
atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga, nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus, pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya.
di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk
bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gerejamu yang ada di bangsa ini, umat-umatmu yang ada di bangsa ini, berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umatmu kepala bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umatmu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terangmu ya Tuhan. Berkati umat-umatmu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus